Karena jalan-jalan itu apa ya, nambah pengalaman. Jadi kalau saya menikmatinya itu bukan di hotel atau di Mm-mm. tempat rekreasi, tapi pas di jalannya itu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel RSNU Tuban di segmen Nukleus Podcast. Ngobrol santai dan maknyus. Oke, kali ini kami menghadirkan bintang tamu spesial dari RSNU Tuban. Mungkin bagi teman-teman keluarga RSNU sudah sangat familiar dengan sosok ini karena beliau adalah salah satu orang yang menggiring RSNU dari berdirinya RSNU hingga saat ini. Oke, mungkin selama ini taunya, oh orangnya itu lucu gitu ya, orangnya itu humble. Kita sambut Bapak Teguh Gunanto. Oke, jadi Pak Gun ini ya kita ada panggilan sayangnya ya. Kami panggilan saya itu Pak Gun gitu ya. Jadi saat ini Pak Gun ini selaku apa nih Pak Gun? Kepala Bidang Pelayanan Medik ya Pak Gun. Penunjang. Oh, astagfirullahaladzim. Ya, penunjang. Oke. Monggo silakan Pak Gun memperkenalkan diri buat teman-teman yang masih belum familiar dengan Pak Gun. Ya, saya nama Igun, biasa dipanggil Igun atau Teguh Gunanto yang lengkapnya. Terus istri satu masih. Oh ya, alhamdulillah ya Pak Gun ya, belum nambah lagi. Belum nambah. Kemudian anak banyak. Banyak itu berapa Pak Gun? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Mungkin sekarang ada 100 berapa gitu. Oh, bisa sampai 100-an gitu ya Pak Gun ya. Itu setiap hari melahirkan atau bagaimana ini Pak Gun istrinya? Enggak dari istri lahirnya, Oh, dari loh. istrinya orang. Aduh, bahaya ini ya, kok lahirnya dari istrinya orang ya. Kok bisa Pak Gun ya? Ya, teman-teman di sini saya anggap anak semua. Oh gitu ya. Jadi Pak Gun ini memang sosok yang sudah seperti bapak untuk kami semuanya ya Pak. Oke Pak Gun. Kan mungkin teman-teman ini pingin tahu lebih jauh nih tentang pribadinya Pak Gun. Mungkin selama ini kan tanya, oh Pak Gun sebagai kepala bidang penunjang seperti itu. Tapi kan mungkin belum tahu nih kesehariannya Pak Gun itu seperti apa, karakternya gimana. Mungkin kita mulai dari asalnya Pak Gun nih. Pak Gun ini memang orang Tuban kah? Atau dari luar daerah gitu? Ya, sebenarnya luar daerah. Ya. Terus bekerja di NU Tuban ini, baru jadi orang Tuban. Oke, berarti kalau nggak kerja di NU ini bukan orang Tuban gitu ya? Bukan orang Tuban. Jadi Pak Gun ini aslinya dari mana sih sebenarnya? Nah itu, saya kalau ditanya asli itu mesti bingung. Oh karena gitu ya. nggak ada aslinya sama sekali. Aslinya. Kalau kelahirannya dulu, lahirnya dulu di mana Pak Gun? Oke, kalau lahir itu di Banda Aceh. Iya. Kemudian orang tua yang laki-laki itu asli Jawa Tengah. Kalau ibu asli Aceh. Oh, jadi berikan dua daerah gitu ya, campuran. Ya. Makanya kalau ditanya sama yang baru kenalan aslinya mana, kadang-kadang saya bilang saya nggak ada aslinya. Atau saya bilang ini aslinya saya masih ketinggalan di fotokopian. Waduh, yang ada fotokopiannya aja gitu ya Pak Gun, ya nggak ada berkas aslinya ya, bisa Pak Gun. Ya, kalau Pak Gun sendiri tinggal di Tuban ini sudah berapa lama Pak Gun? Sudah semenjak dulu di Apotek NU Tuban ya, terus pindah ke RSNU Tuban. Mungkin sudah lebih 15 tahun lah ya. Oh lama ya. Kalau saya masih ya setahun terakhir lah mungkin Pak Gun di Tuban. Kalau Pak Gunnya sudah lama. Jadi mungkin teman-teman yang masih belum tahu nih, Pak Gun ini sebenarnya basicnya sebagai farmasi ya Pak Gun ya. Basicnya seorang farmasis. Terus mungkin bisa dijelaskan nih, dulu Pak Gun itu mulai kecil sampai besar, terus akhirnya memilih untuk sekolah farmasi itu gimana sih Pak Gun? Ya kalau kecil saya pindah-pindah kota, jadi dari mulai
TK di Banda Aceh, kemudian SD itu di Lok Sumawing, kemudian pindah lagi ke Bogor. Di SD lagi masih kelas 6 SD itu pindah ke Banda Aceh lagi. Kemudian SMP, SMA sampai kelas 2. Iya. SMA kelas 2 pindah ke Surabaya. Baru setelah kuliah bekerja semua dari Surabaya itu ya Pak Gun ya. Berarti lebih lamanya ya di Surabaya itu. Lebih lamanya di Surabaya. Oke, berarti sebenarnya Pak Gun itu bisa ya banyak bahasa ya Pak Gun ya. Mulai bahasa Aceh, bahasa Jawa juga bisa. Bahasa apa lagi nih Pak Gun yang bisa nih? Bahasa isyarat. Contohnya gimana Pak Gun? Bahasa isyarat yang kayak gimana yang bisa nih? Ya isyarat yang ini aja, yang ringkas-ringkas saja, makan. Ya, makan. Paling mudah itu ya Pak Gun ya. Kalau dulu Pak Gun itu kerja di Apotek NU, terus sampai pindah ke RSN Tuban itu mulai tahun berapa Pak Gun? Mulai awal tahun 2009. 2009 ya, mulai awal berdirinya RSN Tuban ya. Gimana sih Pak Gun rasanya sudah bekerja jadi RSN Tuban masih awal berdiri sampai sudah 13 tahun ya Pak Gun ya. 13 tahun berdiri itu gimana perasaan Pak Gun melihat teman-teman mungkin berkembang, rumah sakitnya semakin besar, semakin lengkap? Ya alhamdulillah ikut senang karena apa? Dari dulu kita mulai kan namanya babat alas ya. Ya susah senang ya ditanggung bersama waktu itu gitu loh. Dan kayaknya di sini sudah maju, sudah berkembang ya kita juga ikut senang juga. Berarti intinya cuma seneng aja gitu ya Pak Gun ya. Kalau Pak Gun sekarang kan Pak Gun sebagai Kabid Penunjang ya. Sudah berapa lama sih Pak Gun sebagai Kabid Penunjang? Itu juga lupa saya, paling sekitar 3 tahunan inilah. Oh 3 tahun terakhir ini ya. Mungkin bisa dibagikan nggak Pak Gun suka dukanya selama berada di RSN Tuban sampai sekarang? Yang paling berkesan mungkin bisa dibagikan ke teman-teman. Oke, kalau itu awal-awal itu ya tahulah ya rumah sakit awal-awal bagaimana. Ya kita pertama itu ini apa? Ya dari gaji ya. Gaji kan awal-awal dulu kita mau naik aja susah ya. Kalau sekarang tiap tahun naik gaji. Alhamdulillah. Patut disyukuri itu ya Pak Gun ya. Dulu kita hampir 4 tahun nggak naik gaji sama sekali. Nanti diajukan, nanti baru disetujui, itu pun cuma sedikit. Tapi ya alhamdulillah karena rumah sakit juga lebih maju. Nah, teman-teman juga sudah mendapatkan ya merasakanlah enaknya kerja di rumah sakit NU Tuban. Oke Pak Gun, kalau Pak Gun sendiri nih pasti kan pernah ya Pak Gun ya mengalami, dulu kan kerja di apotek, berarti kan langsung pelayanan lah ibaratnya ke pasien ya Pak Gun. Sedangkan mungkin kan sekarang ini kan lebih banyak bekerja di bagian manajemen. Sebenarnya Pak Gun itu lebih suka yang mana sih? Bekerja sama pasien atau mungkin sekarang bekerja di manajemen? Sebenarnya sama saja, nggak ada perbedaan sih. Sebenarnya sama aja, melayani pasien juga tugas. Di manajemen itu kan artinya melayani teman-teman, berarti juga betul. Pelayanan juga. Intinya bekerjanya tetap pelayanan ya Pak Gun ya, mau sama pasien, mau sama teman sejawat gitu ya. Berarti sama gitu ya Pak Gun ya. Punya apa ya, kesan yang berbeda memang ya. Kalau disuruh memilih Pak Gun, mau tetap pengen di manajemen atau pengen balik ke pelayanan lagi? Kayaknya nggak perlu pilihan deh. Bisa dijalanin dua-duanya. Oke. Iya, ya, kalau bisa semuanya kenapa enggak gitu ya Pak Gun? Kadang-kadang saya juga bantu teman-teman kalau misalnya di apotek rame ya kita, di farmasi rame ya kita ikut bantu sampai kalau ada waktu sampai maghrib ya sampai maghrib kita bantu. Gitu. Oke. Nah kalau rumahnya Pak Gun itu jauh nggak sih dari sini Pak Gun? Kayaknya sering banget ya lembur dari pagi sampai sore, apalagi kalau zaman akreditasi kayak gini
sampai malam-malam gitu ya Pak Gun. Oh ya, biar tahu nih Pak Gun ini sebenarnya salah satu surveyor internal untuk proses akreditasi rumah sakit kami. Jadi ya kalau misalnya mau tanya-tanya soal akreditasi segala macam, biasanya kami konsulnya ke Pak Gun salah satunya gitu. Gimana Pak Gun? Ya rumah dekat, ya sekitar 4 kiloan lah. Lumayan ya Pak Gun ya, masih bisa PP ya Pak Gun ya. Memang sengaja cari yang dekat biar nggak jauh-jauh. Enggak jauh-jauh ya. Kalau nggak dekat memang nggak jauh sih Pak Gun. Gimana sih Pak Gun bagi waktunya? Kan kayaknya sibuk banget ya di RSNU dari pagi sampai malam. Seringkali Sabtu Minggu juga harus kerja. Sedangkan mungkin cara bagi waktu sama keluarga itu bisa menyisihkan waktunya itu gimana Pak Gun? Lah itu kebetulan saya nggak berbagi sih sebelumnya. Kenapa kok nggak berbagi Pak Gun? Ya cukup di RSNU aja. Ya fokus di situ. Kalau keluarga ya sudah mendukung sih. Jadi Oke. Jadi karena keluarga itu sangat memberikan support maksimal, jadi ya mengutamakan pekerjaan Pak Gun biar lebih optimal gitu ya Pak Gun ya. Jadi ya mereka tetap tetap beri semangat kayak gitu ya. Jadi ya apa tugas yang kita jalankan, harus kita selesaikan hari itu ya kita selesaikan hari itu. Oke. Pak Gun, kalau misalkan ini tadi kan kita bahasnya kan lebih banyak soal pekerjaannya Pak Gun nih ya. Kalau sekarang kita bahas yang lebih lebih pribadi gitu bahasnya. Mungkin dimulai dari hobinya Pak Gun itu apa sih? Kalau hobi saya suka ikut-ikutan. Suka ikut-ikutan? Hobi gimana itu kok bisa hobi ikut-ikutan? Itu saya baru dengar sekarang nih Pak Gun. Orang kan biasanya sukanya membaca, jalan-jalan. Ini ikut-ikutan, itu maksudnya gimana Pak Gun? Di musimnya orang suka sepedaan, saya suka sepedaan. Oh gitu ya. Nanti kalau sudah bosen, nanti orang suka burung, saya ikut piara burung gitu. Oh gitu. Nanti burung juga bosen ganti yang lain. Oh gitu. Kalau sekarang ini berarti sukanya apa Pak Gun? Sekarang lagi nggak suka ngapa-ngapain. Kayaknya saya udah pekerjaan udah terlalu banyak sampai rumah udah capek banget gitu ya Pak Gun ya. Ya cuma memang hobi yang dari dulu sih senangnya ngumpulkan Hot Wheels. Hot Wheels? Ya. Sampai sekarang masih Pak Gun? Sampai sekarang masih. Waduh, koleksinya Pak Gun sudah berapa banyak nih Hot Wheels? Ada 300-an. Waduh, luar biasa. Saya baru tahu loh Pak Gun itu suka kumpulin Hot Wheels sampai segitu banyak. Berarti termasuk selain mobilnya, Pak Gun juga punya kayak sirkuitnya segala macam itu. Punya sirkuit gak banyak tapi. Nggak banyak itu berarti ya ada beberapa ya. Itu kayak ditaruh kayak di kamar khusus gitu, kayak ditata gitu nggak Pak Gun? Ada yang ditata, ada yang dimasukkan box biar nggak kelihatan orang. Oh gitu. Biar nggak kelihatan banget kalau punya mobilnya banyak gitu ya Pak Gun ya. Kadang-kadang kalau yang baru kenal kan malu juga kita kok orang dewasa kok seneng mainan anak-anak itu. Oh nggak apa-apa, itu kan namanya hobi kan, itu kan koleksi ya Pak Gun ya. Itu dari 300 itu biasanya huntingnya gimana Pak Gun kok bisa sampai segitu banyak? Ya kadang-kadang kita hunting sendiri, cari yang di koleksinya itu nggak ada gitu kan, kita cari, atau kadang-kadang teman ngasih atau saudara yang ngasih. Berarti Pak Gun apa ikut kayak semacam klub gitu pecinta Hot Wheels gitu? Nggak ikut klub sih, tapi ya cuma ngikutin aja. Ada grupnya di WA atau di grup yang biasa di WA atau di mana itu yang grup Facebook. Facebook gitu, cuma ngikut gitu aja. Oke, berarti ya ini salah satu sisi lain Pak Gun nih yang mungkin teman-teman nggak tahu ya, kalau Pak Gun itu salah satu pecinta Hot Wheels, sudah banyak banget koleksinya sampai ratusan. Mungkin kalau ada teman-teman nih yang juga salah satu pecinta dari mobil-mobilan kayak Hot Wheels, mungkin bisa nih chatting-chatting, ngobrol-ngobrol sama Pak Gun nih. Mungkin bisa tukar tambah gitu ya Pak Gun ya. Oh kamu punya koleksi ini, aku belum punya. Mungkin pingin bertukar atau misalnya cari info, harus cari di mana, mungkin bisa langsung hubungi Pak Gun kayak gitu ya.
Kalau kedobelan biasanya saya sih ini apa? Suka ngasih anak-anak yang main di rumah itu biasanya. Oh. Oh, berarti teman-teman kalau pengen dapat gratisan main aja ke rumah Pak Gun ya. Nanti kalau pas koleksinya double itu bisa dapat bonus ya. Oke, Pak Gun. Gimana kok rasanya nih aus ya ngobrol dari tadi. Gimana kalau kita minum dulu Pak Gun? Iya. Hari ini spesial, biasanya kita produk yang kita suguhkan minumannya yang seger-seger, biasanya itu jamu Pak Gun. Jamu, Kali ini kita bawa produk yang berbeda nih Pak Gun. Iya, ini kopi ya. Iya, itu rasa hazelnut Pak Gun. Jadi hazelnut, ini produksi dari Gizi. RSN Tuban. Jadi nggak hanya cuman punya minuman jamu aja, tapi juga punya minuman yang lain nih. Kayak ini rasanya Thai tea, itu rasa hazelnut. Ada rasa coklat, ada rasa bubble gum, terus mango juga ada. Oh ya, ada mangga juga benar kata Pak Gun ya. Oke, boleh monggo diminum Pak Gun. Saya coba. Enak seger. Cukup seger. Iya, enak, cocok diminum siang-siang gitu ya Pak Gun ya. Oke, Pak Gun. Selain hobinya tadi Pak Gun, ada nggak sih hobi lain yang sering ditekuni Pak Gun? Mungkin jalan-jalan, kan banyak orang yang suka traveling, mungkin belanja atau suka leha-leha aja nih di rumah nggak ngapa-ngapain gitu, menikmati hari dari pagi sampai sore mungkin. Kalau jalan-jalan sih senang ke tempat yang baru. Ya itu senang. Yes. Jadi, ya sudah kita coba keliling lah kemana-mana, tapi ya saya senangnya sih di perjalanannya aja, tapi kalau udah di tempat saya kepingin pulang balik. Memang soalnya gimana pun rumah itu ada tempat kembali ya Pak Gun ya. Sejauh apapun kita pergi, pinginnya segera kembali ke rumah lagi. Kalau Pak Gun di rumah di Tuban, tinggalnya sama siapa aja Pak Gun? Sama istri aja. Berdua ya? Iya, berdua. Oke. Kalau boleh tahu nih, istrinya saya spill aja, salah satu kerja juga di RSNU ya. Jadi sebenarnya RSNU ini ya salah satu rumahnya Pak Gun gitu ya. Di rumah ketemu istri, di kerja juga ketemu istri. Jadi ya makanya kalau dari pagi sampai malam sama istrinya nggak dicari ya karena istrinya juga di sini gitu ya Pak Gun. Pak Gun, kalau misalnya Pak Gun jalan-jalan keluar kota gitu ya karena ada tuntutan pekerjaan gitu, istrinya biasanya diajak nggak sih Pak Gun? Lihat kondisi. Jadi kalau bisa diajak, kita ajak. Kalau enggak ya misalnya satu kamar untuk 2 orang gitu, ya berarti saya nggak bisa saya ajak kan. Gitu aja. Berarti kalau selama memungkinkan ya aja ya bisa jalan-jalan bareng ya Pak Gun ya daripada sendirian gitu. Selama di RSNU ini biasanya Pak Gun dinas yang paling jauh kemana sih? Pernah Jakarta, pernah, kemudian kalau ke Lampung, kemarin barusan dari Lampung ada kongres Ikatan Apoteker Indonesia juga di sana kemarin, terus di Makassar, Sulawesi, Kalimantan juga pernah. Ya berarti ya hampir keliling seluruh Indonesia gitu ya Pak Gun ya. Tinggal Papua, saya kepingin ke Papua. Oh pengen ke Papua, saya juga belum pernah ya Pak Gun. Nanti kapan-kapan kita ke sana Pak Gun. Pak Gun, kan habis ini nih ada acara Agustusan nih ya Pak Gun ya. Selain akreditasi mungkin ya setelahnya. Kalau dari pengalaman Pak Gun nih beberapa tahun di RSNU, yang paling mengesankan dari acara Agustusan di RSNU dan berbeda dari tempat lain itu apa sih Pak Gun? Temanya berubah setiap tahun ya. Oh selalu ada tema yang spesial gitu ya? Spesial, pernah dulu tema kita pakai kebaya sama jarik itu. Kemudian juga pernah kemarin masa COVID itu malah pakai hazmat. Itu ya. Pakai hazmat upacaranya ya Pak Gun ya? Ya, salah satu peleton di upacara itu pakai hazmat. Ya itu aja, sama mesti semangat. Jadi teman-teman itu mesti semangat, gak ada yang mau ketinggalan. Oke. Kalau Pak Gun pernah ikut lomba apa waktu Agustusan? Saya pernah
lomba desain hijab, jadi saya yang jadi modelnya. Gimana? Lomba desain hijab. Pak Gun jadi model. Iya. Terus hijabnya diputar-putar di sesi kepala Pak Gun. Iya, Oh. gitu. Terus pernah juga lomba masak gitu. Oke. Ya. Waktu itu masak apa Pak Gun? Waktu itu suruh buat tumpeng. Waduh, banyak berarti yang dimasak ya Pak Gun ya? Enggak masak, cuma nyusun tumpeng aja. Oh nyusun, itu berarti bukan lomba masak Pak Gun. Kalau masak harus potong-potong, diosek, nyusun tumpeng. Terus apa lagi? Ada cerdas cermat. Oh cerdas cermat. Ya. Cerdas cermat. Fashion show? Fashion show belum, saya nggak ikut fashion show. Kenapa kok nggak ikut? Ya karena memang nggak dipilih. Oh, berarti sebenarnya Pak Gun pengen ikut tapi nggak dipilih gitu ya waktu itu ya? Ya enggak juga. Enggak juga. Tapi kalau dipilih sama teman-teman kan berarti tugas. Oh ya, berarti harus dijalankan Harus gitu dijalankan, ya? ya. Pak Gun, kita punya kuis kecil-kecilan nih buat Pak Gun nih. Oke. Kita ada jawab cepat nih. Oke. Nanti langsung dijawab, pendek aja. Nanti kita bahas satu-satu. Surabaya apa Tuban? Tuban. Kenapa kok milih Tuban Pak Gun? Ya karena cari makannya di sini. Oke, karena tinggal dan hidupnya di Tuban ya. Mau es teh atau kopi? Es teh. Kenapa kok es teh? Karena suka saya es teh. Oh gitu. Waduh ini gimana ya? Kok yang dibawainnya nggak ada ini es teh. Ini sebenarnya es teh nih Pak Gun nih. Oke ya udah nggak apa-apa nanti lain Tapi kali kita kalau sediakan es tehnya saya ya. tidak harus es teh, tapi Oh, lebih gitu. suka es teh. Oke, berarti sebenarnya suka semuanya, tapi kalau suruh milih selalu milihnya es teh gitu ya Pak Gun. Kalau farmasi atau manajemen? Farmasi ya, asal saya farmasi. Oke, karena memang dari awal ingin jadi farmasis gitu ya Iya. Pak Gun ya. Jalan-jalan atau staycation? Jalan-jalan. Oke. Kenapa Pak Gun? Kan kalau staycation kan kita tiduran, beristirahat karena biasanya kan jadwalnya Pak Gun kan padat banget gitu ya. Mumpung ada waktu istirahat yang panjang bisa leyeh-leyeh di hotel mungkin atau di penginapan. Kenapa kok milih jalan-jalan? Karena jalan-jalan itu apa ya, nambah pengalaman. Jadi kalau saya menikmatinya itu bukan di hotel atau di tempat rekreasi, tapi pas di jalannya itu ya. Oh, menikmati perjalanannya iya, gitu ya iya. Pak Gun ya. Cari suasana baru yang nggak ada di sini gitu ya. Oke. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Gowes atau mobil? Mobil. Mobil? Katanya tadi suka gowes. Gue ikut-ikutan aja. Oh, ikut-ikutan. Kenapa kok ambilnya mobil Pak Gun? Ya saya kalau sama mobil itu gimana gitu loh. Jadi apa kayak ya makanya akhirnya lihat Hot Wheels itu juga seneng gitu loh. Cuma modelnya terus tipenya kan beda-beda itu. Ya itu seneng aja. Senang aja. Oke, Pak Gun. Mungkin kita udah apa ya? Udah menuju ending dari pembicaraan kita pada siang hari ini. Gimana sih harapannya Pak Gun untuk RSNU ke depannya? Ya mudah-mudahan tambah maju, terus tetap kompak karyawannya. Amin. Oke, terus karyawannya juga sejahtera Amin. semua, terus yang pemilik juga atau ya pemilik ya juga sejahtera juga gitu loh ya. Amin. Oke, jadi harapannya nanti semakin apa namanya yang bekerja itu happy, jadi juga melayani masyarakatnya juga dengan happy gitu ya Pak Gun ya harapannya. Oke, mungkin ada kata-kata inspirasi nih yang bisa kata-kata inspiratif yang bisa dibagikan ke sobat RSNU semua yang nonton podcast kita siang hari ini biar lebih semangat gitu menjalani hari Pak Gun. Ya kalau itu saya belum punya, cuma Oke. ya kalau prinsip saya setiap kita itu harus mewarnai lah. Harus apa? Dimanapun mewarnai Mewarnai. apapun Iya. di sekitar kita sehingga kita lebih bermanfaat.
Oke, jadi dengan kontribusi kita yang baik untuk hal-hal yang ada di sekitar kita, harapannya kita juga membuahkan hal-hal yang baik kemudiannya gitu ya Pak Gun ya. Kan itu tadi sekilas tentang Pak Gun nih buat teman-teman mungkin mendengarkan podcast kita siang hari ini ada hal-hal baik yang bisa diambil. Terima kasih banyak Pak Gun sudah menyempatkan waktunya datang ke podcast kami. Nanti sering-sering main lagi ya Pak Gun. Jangan bosan-bosan nanti kalau diajak podcast lagi ya Pak Gun ya. Pokoknya kalau ditugaskan siap. Oke, siap aja ya. Oke, buat teman-teman makasih banyak sudah nonton podcast kita siang hari ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share video kami dan juga nyalakan loncengnya biar tahu kalau kami punya video yang baru. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pembukaan